Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran bahasa Sunda, yaitu tentang kalimah ngantet. Nah, hidup nyaho artina ngantet, nya ngantet teh sarua jeung ngahiji atawa ngaruntuy. Nah, mun indung hidup mawa kalapa dua hulu, apan sok dikantetkeun ngarah bisa di jingjing kabehana. Nu disebut kalimah ngantet ge kawas kitu nyaeta dua kalimah atau leuwih nu dikantetkeun ku kecap penyambung. Nah, ya, yang disebut dengan kalimah pengantet adalah yaitu dua kalimah atau lebih yang dikantetkeun atau disambungkan dengan kata penyambung, ya. Contoh pertama, barudak ngadadak jempe, dageus nyaohan paguru rek asup ka kelas. Anak-anak mendadak diam. Nah, pada saat atau ketika mereka tahu Pak Guru akan masuk ke kelas. Nah, kalimahnya ada dua nih. Jadi disatukan dengan kalimat kata atau kecap pengantetnya itu da, ya. Da, ya. Mana? Da. Nah, eta dua kalimat dikantetkeun make kecap penyambung da lantaran isinya menerangkan kejadian yang deket. Ya, disebutnya kalimah ngantet sederajat atau satata. Nah, selain da lagi ada contoh yang kedua, ya. Ini di halaman 32 dan 33. Yang kedua. Asih keur ngepel di teras. Ari lanceukna sasapu di buruan. Artinya, Asih ngepel di teras. Sedangkan adiknya menyapu di halaman. Nah, di sini ada kecapnya apa ya? Kecap pengantetnya yaitu ari. Yang pertama tadi da, yang kedua ini ari. Yang ketiga, nu sejen geus rek baralik, tapi galima kakara datang. Nah, yang lain mau pada pulang gitu ya. Tapi galima kakara datang, tapi galima baru datang. Nah, di sini ada kata penyambung atau kecap pengantetnya tapi. Nah, yang keempat sama contohnya, Asih gesat gesut dangdan da dibeberek ku babaturanana. Nah, imbuhan yang kayak seperti contoh yang pertama. Di sini ada kata da. Asih tergesa-gesa atau terburu-buru dandan pada saat atau ketika teman-temannya nyamper atau datang, ya. Nah, ingat kalau imbuhan yang da itu kejadian yang deket gitu ya, kejadian yang sama pada saat itu. Nah, pada contoh yang kedua itu kalimah ngantet bisa dipakai menerangkan kalimat yang sama tujuannya, ya. Asih ngepel, sedangkan adiknya menyapu. Nah, itu. Yang ketiga, itu ada imbuhan tapi. Nah, nih. Kalimah ngantetnya, kata tapi itu bisa dipakai untuk menerangkan kalimat yang berlawanan, ya. Yang lain mau pulang tapi galih malah baru sampai. Nah, gitu ya. Ada 3 kecap pengantet. Yang pertama itu da. Ini pada contoh halaman berapa ini? Halaman 32. Terus ada nomor 2 asih, ada ari, ya. Yang ketiga tapi, ya. Nah, di sini ada latihan 5 pada halaman 33, ya. Contohnya gini. Pek susun kalimat di handap jadi kalimat ngantet. Nah, susunlah kalimat di bawah ini jadi kalimat yang menyambung gitu ya, kalimat dengan kata penyambung. Apakah bisa pakai ari, tapi atau da. Nah, yang pertama contohnya nih, ya. Bapak keur maca koran, ibu masak di dapur. Dikantetkeun jadi Bapak keur maca koran, ari ibu masak di dapur. Bapak membaca koran sedangkan ibu masak di dapur. Nah, kata atau pengantetnya atau kata penyambungnya ditulis setelah titik yang pertama nih. Bapak keur maca koran. Baru setelah itu ari ibu masak di dapur. Nah, yang kedua, ini dari nomor 1 sampai 10 di halaman 34, ya.
kalian bisa pakai apakah pakai kata penyambung ari, tapi, atau pakai kata penyambung da. Ya. Di sini Ibu akan artikan yang pertama, pun biang ngaulang pun Bapak damelna di kecamatan. Ibu mengajar, Bapak bekerja di kecamatan. Nah, menggunakan kata penyambung apa itu? Ya, apakah da, ataukah ari, ataukah tapi. Yang kedua, adina pendek, lanceukna jangkung. Adiknya pendek, kakaknya tinggi atau jangkung ya. Selanjutnya yang ketiga, galih sok nabung wae, galih langka jajan. Galih suka menabung, galih jarang jajan. Nah ya, itu artinya ya. Yang keempat, emak teu bisa ngistrika, listrik keur parem. Emak tidak bisa nyetrika baju ya, listriknya sedang padam. Yang kelima, panon poe sumber energi cahaya, angin sumber energi gerak. Matahari sumber energi cahaya, angin sumber energi gerak. Yang keenam, poe kamari panas pisan, ayeuna hujan ngagebret. Hari kemarin panas sekali, sekarang hujan sangat deras. Yang nomor 7, Mang Darman nyurung motor, rantai motor pegat. Mang Darman mendorong motor, rantai motor putus. Yang ke-8, Asih teu bisa sare, di kamar aya pisan reungit. Asih tidak bisa tidur, di kamar banyak sekali nyamuk ya artinya. Yang ke-9, peunteun galih aralus, galih getol ngapalkeun. Artinya ponten atau nilai galih bagus. Galih rajin menghafalkan atau rajin belajar ya. Yang nomor 10, hayam ngencar tina kandangna, hayam ngacak-ngacak pepoean. Ayam terpisah dari kandangnya, ayam mengacak-ngacak jemuran. Nah, itu artinya. Nah, dari setelah titik-titik ini ada tanda titik ya, itu menggunakan kecap pengantet. Apa kecap pengantetnya? Nah, tadi udah tahu artinya kan? Apakah bisa pakai ari, sedangkan, ataukah tapi, atau kada. Tadi udah Ibu artikan, tinggal kalian tambahkan setelah tanda titik ini jenis atau kata penyambungnya atau kecap pengantetnya ya. Setelah itu bisa kalian kumpulkan ke Ibu tugasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.